Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Zulhas ini seolah-olah menjawab perintah dari Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden 2024 yang mereka usung. Pesta demokrasi 5 tahunan sudah semakin dekat. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan sebuah kampanye yang bertema Hajar Serangan Fajar. Ini sebagai upaya untuk mengawal pemilu 2024 agar terbebas dari praktik politik uang atau manis politik. Nah, kampanye tersebut mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk kita, agar terus meningkatkan kewaspadaan diri untuk tegas menolak adanya praktik politik uang. Ketika KPK itu sedang bekerja keras dan dengan gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik uang, sebaliknya ada seorang capres dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto, yang memberikan arahan kepada masyarakat jika ada yang bagi-bagi uang menjelang pemilu, maka uangnya itu diterima aja. Karena uang yang diberikan itu juga uang rakyat. Loh, gak bahaya tah? Setelah Prabowo memberikan arahan kepada masyarakat untuk menerima uang yang dibagi-bagikan menjelang pemilu, nah, sekarang muncul pertanyaan, siapakah yang akan membagi-bagikan uang tersebut? Baru-baru ini viral sebuah rekaman video Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, yaitu Zulkifli Hasan, yang sering dipanggil Zulhas, itu sedang membagi-bagikan uang gocap atau pecahan Rp50.000 kepada warga dan nelayan. Loh, gak bahaya tak? Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Zulhas ini seolah-olah menjawab perintah dari Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden 2024 yang mereka usung. Meskipun PAN itu sudah membantah bahwa aksi dari ketua umumnya bukan merupakan praktik politik uang, melainkan itu hanya bagi-bagi sedekah atas kepedulian ketumnya terhadap masyarakat miskin. Namun, KPK berpendapat lain. Menurut KPK, meskipun pemilu itu masih lama, namun tindakan Zulhas itu termasuk bagian dari politik uang. Karena Zulhas itu merupakan seorang public figure. Apalagi di belakangnya itu membawa gerbong partai dan membawa gerbong Koalisi Indonesia Maju. Jadi, apapun kegiatannya, itu bisa dianggap mewakili partai atau koalisinya. Praktik politik uang itu sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Karena politik uang atau manis politik adalah upaya untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu dengan memberikan imbalan berupa materi. Nah, dari pemahaman tersebut aja, jelas dong kalau politik uang adalah salah satu bentuk suap atau tindak korupsi. Kalau ada capres yang dengan terang-terangan mendukung politik uang, itu artinya dia melegalkan tindak suap atau praktik korupsi. Nah, gak bahaya tak? Kita ini justru mencari seorang calon pemimpin yang berani dan punya nyali untuk memberantas tindak korupsi. Bukan malah sebaliknya, seorang pemimpin yang mendukung tindak korupsi. Apa sih yang bisa kita harapkan dari seorang calon pemimpin yang malah melegalkan tindak korupsi? Tipe pemimpin seperti itu udah pasti nggak bisa mensejahterakan kehidupan rakyat karena uangnya sudah habis dikorupsi. Nah, bagi-bagi uang dalam serangan fajar itu cuma merusak demokrasi karena siapa yang bayar maka dia yang terpilih. Akibatnya, praktik politik uang hanya akan melahirkan seorang pemimpin yang tidak kompeten.
Padahal yang kita butuhkan itu adalah seorang pemimpin yang terpilih karena ide-ide dan gagasannya, bukan karena isi kantongnya. Masa sih Prabowo sebagai capres senior tidak mengerti masalah ini? Saya sebut Prabowo sebagai capres senior karena memang di antara 3 capres yang ada saat ini, beliau usianya itu di atas 2 kandidat capres lainnya. Dan dari segi pengalaman juga, beliau itu sudah pernah mengikuti Pilpres sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi ternyata 3 kali pengalaman ikut Pilpres pun tidak lantas membuat dia paham soal esensi politik uang. Saya sih gak ngerti ya, apakah beliau ini tidak paham atau memang mau menjadi calon pelaku. Nah, gara-gara melontarkan himbauan yang menyesatkan itu, Prabowo disemprot sama KPK. Kasihan deh lu. Nah, kalian tahu nggak kalau politik uang ini dianggap sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Nah, kenapa disebut sebagai induknya korupsi? Politik uang itu merupakan cikal bakal penyebab rentetan korupsi yang akan dilakukan oleh seorang politisi. Praktik membagi-bagikan uang pada saat pemilu itu membuat ongkos politik yang dikeluarkan oleh seorang politisi itu menjadi lebih tinggi. Nah, untuk membagi-bagikan uang, si politisi membutuhkan modal yang sangat besar. Setelah menggelontorkan modal yang besar dan akhirnya terpilih dan menjabat, maka politisi tersebut akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya saat mengikuti pemilu. Nah, cara yang cepat adalah dengan melakukan berbagai kecurangan. Misalnya, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi dalam berbagai macam bentuk. Tuh kan, bahaya. Nah, setelah tahu seberapa bahaya politik uang, saya berharap agar masyarakat kita lebih cerdas dan tidak terbuai dengan politik uang dengan menggadaikan suaranya. Pilihlah seorang pemimpin atau wakil rakyat dengan figur yang berintegritas, bukan dari isi kantongnya. Oke? Terima kasih sudah menemani saya, Yanti, berbicara politik di Siwot TV. Gerak cepat, Indonesia maju.